Mantan Gubernur Jawa Tengah dan Capres 2024 Ganjar Pranowo angkat bicara soal kans Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa di Pilkada Jawa Tengah. Menurut Ganjar, anak bungsu Presiden Jokowi itu berpeluang maju Pilkada Jateng karena menjabat posisi Ketua Umum PSI. Sedangkan soal nama Andika Perkasa, Ganjar bilang belum ada nama calon Gubernur Jawa Tengah yang akan diusung PDI Perjuangan. Tapi ia yakin Andika Perkasa siap jika ditugaskan. Kalau soal Kaisang Pak yang katanya jadi akan maju di Pilkada Jateng, ada komentar? Ya, saya kira dia punya partai, dia ketua partai, pasti partainya yang akan menentukan. Oh, kalau Pak Andika Perkasa sendiri condong di Jakarta atau mungkin di Jawa Tengah Pak? Belum sih, belum tahu. Tapi akan ditugaskan kemana, termasuk beliau sendiri. Sebagai kader pasti siap, tapi kita pasti sedang mengkalkulasi mana yang paling bagus. Kan dinamika politiknya sangat dinamis. Tapi cocok. Usai Partai Gerindra resmi mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang PDIP akan memprioritaskan kader internal di wilayah basis utama termasuk Pilgub Jawa Tengah. Hasto menyebut beberapa kader disiapkan untuk jadi calon Gubernur Jawa Tengah antara lain mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Kata Hasto, belum bergerak saja elektabilitas Andika sudah masuk 5 besar. Jawa Tengah PDI. Untuk gubernurnya akan berasal dari kader PDI Perjuangan, wakilnya bisa mencerminkan kerjasama politik karena ini punya korelasi dengan daerah-daerah lain. PDI Jawa Tengah, Bali, daerah-daerah basis partai akan mendorong kader internal partai karena itu bagian dari pride dan juga bagaimana proses kaderisasi. Loh, Pak Andika belum bergerak, elektoralnya udah masuk ke 5 besar di Jawa Tengah. Tapi nanti Ibu Mega yang akan memutuskan karena ada yang mengusulkan Pak Andika juga untuk di Jakarta. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menanggapi peluang Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Kata Viva, PAN sudah mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi sebagai calon gubernur. Untuk itu, PAN membuka peluang Kaisang mendampingi Ahmad Lutfi dan akan menunggu keputusan resmi PSI dan Kaisang jika jadi maju Pilkada Jawa Tengah. PAN di Pilgub Jawa Tengah mendukung koalisi dan sudah deklarasi. Kalau kemudian nanti ada wacana Mas Kaisang maju di Jawa Tengah, Partai Amanat Nasional akan menunggu keputusan resmi dari PSI dan Mas Kaisang sebagai ketua umum apakah nanti benar-benar di Jawa Tengah atau di provinsi yang lain. Sejatinya Partai Amanat Nasional akan sangat senang apabila bisa bergabung dengan Mas Kaisang dan bisa memenangi pilkada di Jawa Tengah. Partai Gerindra memutuskan mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah 2024. Muzani membantah kader Gerindra tidak maju Pilgub Jawa Tengah untuk memberi jalan Ahmad Lutfi yang disebut-sebut pilihan Presiden Jokowi. Soal cawagup pendamping Lutfi, Muzani bilang nama Kaisang Pangarep yang paling menonjol di survei. Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Di berbagai macam survei yang kami baca, nama Mas Kaisang cukup menonjol. Berarti kader Gerindra tidak dipertimbangkan untuk mendampingi Pak Lutfi di Jawa Tengah gitu ya Pak Sekjen? Nama Kaisang yang menonjol. Oke. Lutfi Kaisang paten lah ya? Nanya ke Pak Sekjen pendapatnya. Iya, menarik lah ya. Iya. Menarik ya. Iya, boleh menarik. Usai Gerindra usung Ahmad Lutfi, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengungkap ada banyak usulan agar partainya mengusung mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bambang Pacul membantah nama Andika dimunculkan untuk menandingi Ahmad Lutfi di Pilkada Jawa Tengah. Sudah beredar di kalangan kawan DPD bahwa ada kemungkinan Pak Andika Perkasa akan dicalonkan. Jadi banyak yang mengusulkan lah. Bisa nanti sosok Pak Andika Perkasa bukan berarti kabinet pengen mengadu isu, memundurkan isu, sama sekali tidak.
Saat Koalisi Indonesia Maju menggodok calon lawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep justru menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat. Usai pertemuan, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyebut Anies Kaisang belum jodoh. Sementara juru bicara PSI Dedek Prayudi memberi bocoran, ia dilarang Kaisang saat ingin mendorongnya maju Pilkada Jawa Tengah. Pembicaraan saya dengan Mas Kaisang beberapa minggu lalu, ketika pertama kali LSI ya, itu yang pertama kali mengangkat bahwa elektabilitas Mas Kaisang begitu tinggi di Jawa Tengah, saya sempat bertanya ke Mas Kaisang gitu, in person ya, di meja makan waktu itu di kantor. Iya, apa saya tanya, Mas apa saya angkat aja ya soal peluang Mas Kaisang di Jawa Tengah gitu ya. Kemudian Mas Kaisang bilang, oh jangan masuki, saya nggak enak dengan Pak Lutfi. Nah, kurang lebih ini masih sangat cair sekali. Makanya tadi saya katakan bahwa apabila Mas Kaisang maju sebagai Jateng 1, maka diperlukan pembicaraan lagi ya. Dari pertemuan Kaisang dan Surya Paloh di Nasdem Tower, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menyimpulkan Kaisang takkan maju Pilkada Jakarta. Alasannya elektabilitas Kaisang hanya 1% di Jakarta. Ini sangat clear, sangat jelas bahwa Kaisang tidak akan mencalonkan diri baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur di DKJ begitu. Jadi saya melihatnya calonnya Anies, calon wakilnya Anies itu dari partai lain. Kaisang tidak di DKJ ya, tidak di daerah khusus Jakarta. Karena elektabilitasnya kan 1%, tidak laku jual. Katakanlah sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur. Kalau dipaksakan pun itu sulit dan berat. Meski pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur tinggal sekitar 1 bulan lagi, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belum menunjukkan sikap jelas akan ikut Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah. Padahal survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitasnya cukup tinggi di Jawa Tengah, tapi rendah di Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Kompas Petang akan dilanjutkan rekan saya Adisti Larasati. Silakan Adisti. Baik, Rahmat Ibrahim, Saudara, Kompas Petang akan hadir usai jeda dengan informasi hadiri acara Harlah. Partai Gerindra mengajak PKB masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Bak Gayung bersambut, PKS juga ingin diajak masuk pemerintahan. Akankah ini jadi posisi tawar dukungan terhadap Anies Baswedan? Pembahasannya akan hadir usai jeda.